Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan bahas bagaimana menentukan jarak titik ke garis pada kubus yang ada di segitiga sembarang ya. Jadi kalau kita lihat soalnya, tentukan jarak titik P ke AC. Nah, kita gambar dulu AC-nya. Nah, AC ini adalah sebagai diagonal bidang ya. Diagonal bidang. Nah, rumusnya adalah rusuk akar 2. Kemudian jarak titik P ke AC, kita hubungkan P ke AC dengan mengambil jarak hubung terpendek ya. Nah, yang terpendek pasti tegak lurus. Jadi ambillah yang terpendek di sini misalkan. Ya, jadi ini tegak lurus ya. Nah, gitu. Nah, yang terpendek apakah pas di tengah? Enggak ya. Jadi belum tentu di tengah. Nah, kalau kita hubungkan P dengan A ya. Kemudian P dengan C. Panjang PA tidak sama dengan panjang PC. Ya. Nah, terus AC tidak sama panjang dengan PC, tidak sama panjang dengan AP. Artinya segitiga ini sembarang ya. Jadi yang diminta di soal ini adalah menentukan jarak titik ke garis, jarak titik P ke garis OC, anggaplah PO lah ya. Nah, PO atau D-nya nih yang dicari. Nah, ternyata D-nya ini ada di segitiga sembarang ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, agar channel ini terus membahas pelajaran matematika, fisika, kimia, membahas materinya, membahas soalnya dengan menggunakan trik cepat. Ya, kita mulai pembahasannya. Nah, karena ini segitiga sembarang, kita cari kosinus sudut salah satu sudut ya, maksudnya pada segitiga. Anggaplah yang kita cari ini sudutnya di sini nih, ya. Sudut alfa. Nah, kita cari kosinus sudut alfa. Nah, AC-nya kalau kita lihat panjangnya rusuk akar 2 ya. Jadi rusuk akar 2, rusuknya 6. Berarti di sini R sama dengan AC-nya ya, maksudnya bukan R-nya. Nah, jadi AC-nya adalah R akar 2, R-nya adalah 6, jadi 6 akar 2. Tinggal PC. Nah, PC. Kalau kita lihat PC adalah sisi miring pada segitiga siku-siku JGP gitu ya. Sisi miringnya adalah PC. Nah, kenapa PC sisi miringnya? Kalau kita lihat kan ini ada sudut siku-siku ya. Soalnya ini pertemuan antara rusuk dengan rusuk kubus. Nah, di hadapan sudut siku-siku pasti sisi miring. Jadi untuk menentukan sisi miring sebenarnya sudah ada trik cepatnya ya. Itu adanya di tabel, tinggal dihafalkan saja sebenarnya. Nah, kalau nggak bisa ya terpaksa pakai rumus Pitagoras. Tapi saya akan membahas di sini hafalan ya. Hafalan menggunakan tabel. Jadi di tabel sebenarnya sudah ada. Kalau di sini rusuk, GC-nya adalah rusuk atau A di sini ya. Ini adalah setengah A. Jadi maksudnya A-nya adalah rusuknya ya. Nah, maka untuk menentukan sisi miring, nah sisi miringnya adalah PC. Itu adalah setengah A akar 5. Nah, seperti itu hafalannya ya. Berarti setengah kali A-nya adalah rusuk 6, jadi 6 akar 5. Jadi berapa ini? 3 akar 5. Jadi PC-nya adalah 3 akar 5. Setelah itu PA. Nah, PA itu mengambil jalur dari, atau PA
PA boleh disebut AP ya. AP itu mengambil jalur EA atau AE, kemudian EH, kemudian HP. Jadi ada 3 jalur di sini. Nah, kita buat satu jalur dulu. Nah, satu jalurnya ini nih HA ya. Kita buat AH dulu. Nah, udah gitu AH ini ada sisi AH ini adalah sisi miring pada segitiga siku-siku ya. Nah, ini juga segitiga siku-siku. Jadi ini hafalan lagi A, yang ini A, maka ini adalah A akar 2. Itu ya. Sisi miringnya, kalau sisi siku-sikunya A dan A, maka sisi miringnya A akar 2. Lalu ini juga sudut siku-siku di sini nih, maka HP AP ya maksudnya ya. AP adalah sisi miring pada segitiga siku-siku AHP. Berarti bisa lagi pakai menentukan sisi miringnya pakai rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras ya. Jadi kalau di sini A akar 2, di sini setengah A. Nah, ini di tabel nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada di tabel bagaimana? Ya terpaksa pakai trik cepat yang lain untuk menentukan sisi miring. Coba kita pakai trik cepat begini. Nah, ya, sisi siku-sikunya adalah setengah A, yang satunya adalah A akar 2. Nah, A akar 2-nya kita rubah menjadi 2 kali setengah A akar 2. Nah, ini bisa ya. Kenapa harus dijadikan setengah A akar 2? Karena di sini sisi siku-siku yang lainnya setengah A. Maka harus dimunculkan setengah A ya. Nah, di sini ada setengah A di sini. Ya. Untuk apa memunculkan sisi setengah A yang sama? Supaya untuk menentukan sisi miring kan lihat aja sisi yang samanya. Sisi yang samanya adalah setengah A. Maka setengah A gitu ya. Akar kuadrat dari, tinggal di sini yang tidak samanya 2A 2 akar 2. Nah, 2 akar 2 dikuadratkan. Nah, setengah A ini kan boleh ditulis setengah kali 1 ya. Nah, ini satunya dikuadratkan lagi. Ya. Maka setengah A-nya adalah 6 ya. 6. Kemudian 2 akar 2, 2 kuadrat 4 ya. Akar 2 kuadrat 2 ditambah 1 kuadrat 1. Setengah kali 6 3, akar dari 8 tambah 1 9. Jadi sama aja 3 kali akar 9 adalah 3. 3 kali 3 adalah 9. Maka AP-nya adalah 9. Ya. Nah, setelah itu karena semua sisi segitiga sembarang sudah diketahui, kita hitung menggunakan rumus kosinus. Kosinus alfa rumusnya adalah alfa diapit oleh sisi AP dan AC, maka ini AP kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi kuadrat sisi di hadapannya. Sisi di hadapan sudut alfa adalah PC, maka PC-nya dikuadratkan dibagi dengan 2 kalinya sisi yang mengapit sudut, yaitu sisi AP dan sisi AC gitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi kosinus alfa kalau dipelajari atau dihafal rumusnya, jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudut alfa dikurangi kuadrat sisi di hadapan alfa dibagi dengan 2 kali panjang sisi yang mengapitnya, 2 kali perkalian sisi panjang sisi yang mengapitnya gitu ya. AP-nya adalah 9 kuadrat ya. 9 kuadrat ditambah AC, AC-nya adalah 6 akar 2 kuadrat dikurangi PC 3 akar 5 kuadrat dibagi 2 kali AP 9, AC-nya adalah 6 akar 2 ya. Nah, setelah itu 9 kuadrat 81 ditambah 6 kuadrat 36 kali akar 2 2 min 3 kuadrat 9 kali akar 5 kuadrat 5 dibagi 2 kali 9 18 kali 6 60 108 ya. 108 akar 2. 81 tambah 72 ya. 81 tambah 72 dikurangi 9 kali 5 45 ya. Nah, ini 81 kurang 72 81 tambah 72, tambahin dulu aja deh. 81 tambah 72 153 dikurangi 45. 13 diambil 5 adalah 8, sisa ini 4 ya. 4 diambil 4 diambil 4 0, ini sisa 1. Jadi 108 per 108 akar 2.
Nah ini bisa dicoret ya. Nah ini sisa 1 per akar 2 dirasionalkan akan menjadi, tapi nggak usah dirasionalkan, biarin aja deh, 1 per akar 2. Nah kenapa tidak usah dirasionalkan? Karena diharapkan bentuknya pecahan biasa. Nah artinya begini, ini sudah terbentuk pecahan biasa, ada pembilang dan ada penyebut. Pembilangnya yang atas, penyebutnya yang bawah ya. Nah ini cos ini adalah samping, nah ini miring ya. Kenapa sami? Karena hafalannya cos sami ya. Kalau sin demi, kalau tan desa gitu ya. Nah berarti yang belum ada adalah sisi depan, tinggal digambarkan aja lah segitiga siku-sikunya di sini ya. Nah itu ya, ini adalah sudut alfa misalkan. Di sampingnya adalah 1, miringnya adalah akar 2. Maka depannya berapa gitu ya. Maka depannya sama dengan, karena mencari sisi siku-siku caranya dikurang, miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain dikuadratkan ya. Jadi akar 2 dikuadratkan dikurang 1 kuadrat. Jadi berapa? 2 kurang 1 adalah akar 1. Akar 1 adalah 1. Maka dari kosinus alfa kita harus bisa mendapatkan sin alfa ya, untuk dapat menjawab soal ini. Sin alfa rumusnya apa? Depan bermiring. Kenapa harus ada sin alfa? Karena di sini yang dicarikan, kalau dilihat segitiganya nih, ini O ya. Ini O. Kalau dilihat segitiga APO adalah segitiga siku-siku ya. Yang dicari adalah PO, anggaplah depan sudut alfa. Yang diketahui 9 itu adalah miring. Jadi yang ada adalah demi itu rumus sin kan ya, sin demi, maka harus ada sinnya. Nah ya, sin demi berarti sin, berarti depannya adalah 1 ya kalau di sini, per miringnya adalah akar 2 ya. Ya, deminya didapatkan dari segitiga siku-siku AOP ya, AOP. Jadi D-nya adalah jarak titik ke garis yang kita tentukan, Mi-nya adalah 9 gitu ya. Jadi di sini D-nya adalah, D-nya jarak titik ke garis, Mi-nya adalah 9, ini 1 per akar 2. Tinggal dikali silang ya. Nah, jadi D akar 2 sama dengan 9 kali 1, maka D-nya adalah 9 dibagi akar 2. Tinggal dirasionalkan, 9 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 ya. Karena penyebutnya atau bawahnya akar 2. Kalau bawahnya akar 3 gimana? Berarti dikali akar 3 per akar 3 gitu ya. Jadi 9 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 ya 2. Nah ini jadi jawabannya 9 per 2 akar 2 ya. Nah begini pembahasannya. Jadi untuk menentukan jarak titik ke garis pada segitiga sembarang, kalian harus cari dulu kosinus sudut alfanya. Kemudian setelah dapat kosinus sudut alfa ya, cari sisi depannya menggunakan segitiga siku-siku yang digambar gitu ya, berdasarkan perbandingan sisi pada kosinusnya ya. Nanti ketemu sisi depannya, kemudian cari sin alfanya menggunakan depan per miring. Depan per miringnya itu dari gambar segitiga siku-siku yang digambar dari perbandingan kosinusnya ya. Kemudian depan per miring ini bisa dihubungkan dengan segitiga siku-siku yang diamati oleh kita, yaitu segitiga siku-siku PAO gitu ya. Jadi D-nya adalah jarak titik ke garis, Mi-nya adalah sisi miringnya yaitu 9. Nah, hafalkan ya langkah-langkahnya ya untuk menentukan jarak titik ke garis pada segitiga sembarang. Oke, sebenarnya di sini ada trik cepatnya. Kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, silakan simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita coba trik cepatnya. Nah, menggunakan trik cepat seperti ini, kalian cukup
menghafalkan rumusnya dan bisa mengerjakannya dalam hitungan kurang dari 10 detik ya. Oke, siap-siap ya. Nah, rumus trik cepat ini berlaku kalau yang ditanyanya adalah jarak titik tengah pada rusuk bidang belakang dan depan ke diagonal alas ya. Jadi di sini syaratnya adalah yang diminta adalah jarak titik tengah ya ke titik tengah rusuk bidang belakang dan bidang depan ke diagonal alas ya. Ke diagonal alas, maka rumusnya adalah 3/4 rusuk akar 2. Tapi kalau tidak seperti ini, nah rumus ini tidak berlaku ya. Jadi hanya berlaku kalau yang ditanyanya jarak titik tengah pada rusuk bidang belakang dan depan ke diagonal alas. Oke, kita coba ya. Nah, D-nya adalah jarak titik ke garisnya adalah 3/4, R-nya adalah 6 gitu ya, akar 2. Nah, ini tinggal disederhanakan. 4 bagi 2, 2, 6 bagi 2, 3. 3 kali 3 yaitu berapa? 9. Jadi 9/2 akar. Nah, selesai. Ya, kurang dari 10 detik ya. Nah, jadi hafalkan saja sama kalian trik cepat ini. Pakai trik cepat ini ketika kalian harus mengerjakan soal dengan cepat, baik itu soal yang diberikan oleh guru kalian, mau itu soal ulangan harian atau tes-tes gitu ya. Tapi disarankan kalau ini soal tugas jangan pakai trik cepat ini ya. Kalau tugas itu harus diterangkan panjang lebar gitu ya. Pakailah konsep dasar yang seperti dibahas tadi gitu ya. Oke, bila mana kalian suka trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar.